Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan karunia dan juga nikmatnya berupa nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat peluang pada kesempatan kali ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita tuturkan kepada baginda junjungan kita yakni Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang menempuh ajaran agamanya hingga hari kiamat kelak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yura Ferdian Syaliambo beserta teman saya yakni Muhammad Yusriandi, Muhammad Abdullah Diguna, dan juga Muhammad Fadil Tarik Hasril ingin memaparkan materi atau hasil diskusi kami terkait dengan Software Requirement Specification atau SRS yang telah diberikan oleh Ibu Putri Lestari Lokapitasari Beloano Eskom MT MTA selaku dosen pengampu pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Yang pertama adalah berisi mengenai pendahuluan, di mana dokumen ini menjelaskan tentang spesifikasi persyaratan perangkat lunak untuk aplikasi Netflix, yang di mana di dalamnya mengelola data pengguna, data konten, data pembayaran, dan juga data yang lainnya, di mana dokumen ini ditujukan kepada pengembang. Pembaca dapat mengetahui informasi komputerisasi yang terdapat dalam aplikasi. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk fase perancangan sistem yang dapat memudahkan para developer dalam membangun atau mengembangkan software ini. Kemudian yang selanjutnya ada cakupan produk. Cakupan produk ini meliputi pengembangan database yang baik dan juga antarmuka atau interface yang menarik sehingga seseorang dapat dengan mudah memudahkannya. Di mana pengguna harus berlangganan paket terlebih dahulu dan setelah itu pengguna dapat menonton sesuai dengan paket langganannya. Pengguna juga memiliki fasilitas untuk melihat daftar film dan yang telah mereka nonton serta rekomendasi film. Selanjutnya ada definisi, akronim, dan juga singkatan. Yang pertama adalah MyList, di mana MyList ini adalah tempat pengguna dapat menyimpan video mereka untuk ditonton nantinya. Selanjutnya ada akun, di mana istilah akun ini mengacu pada identitas di Netflix, di mana seorang pengguna ini dapat dengan mudah membuat akun di Netflix hanya dengan memberikan beberapa kredensial email dan juga kata sandi. Selanjutnya ada kategori, di mana kategori ini merupakan klasifikasi dari semua jenis acara yang tersedia untuk ditonton. Selanjutnya ada Netflix App, yaitu Netflix aplikasi yang mana aplikasi ini digunakan untuk menonton film pada perangkat. Selanjutnya ada download, dia itu mengacu pada transfer data dari sistem host yang lebih besar ke sistem klien yang lebih kecil, terutama pada komputer atau perangkat seluler. Selanjutnya ada rating. Rating ini adalah klasifikasi atau peringkat seseorang atau sesuatu berdasarkan penilaian komparatif kualitas, standar, atau kinerjanya. Selanjutnya ada registrasi. Registrasi ini adalah proses pendaftaran atau perekaman data untuk menjadi anggota. Selanjutnya ada pengguna, yaitu orang yang menggunakan perangkat atau aplikasi untuk memperoleh informasi, melakukan tugas, ataupun berinteraksi dengan sistem informasi tertentu. Nah, kemudian referensi yang kami gunakan untuk membuat dokumen ini adalah yang pertama adalah template dokumen software requirement specification yang telah diberikan oleh dosen pengampu, kemudian ada dari aplikasi Netflix, dan kemudian ada dokumen SRS contoh dari aplikasi Netflix. Kemudian deskripsi umum mengenai produk ini adalah yang pertama, dimulai dari deskripsi produk. Sistem ini adalah perangkat lunak yang dibuat untuk mengatasi permasalahan masyarakat yang ingin mengakses film, namun platform yang tersedia itu masih terbatas. Sehingga masyarakat sering menghabiskan waktu mencari situs web untuk menemukan film yang ingin mereka tonton, baik di suatu tempat untuk streaming video ataupun mengunduh file untuk menonton film. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses film. Kemudian fungsi produk. Fungsi tampilan antarmuka dari perangkat lunak ini antara lain yang pertama adalah login untuk pengaturan akun yang akan dijelaskan pada poin 3.2.1. Kemudian ada tampilan menu pencarian yang akan dijelaskan pada poin 3.2.2. Selanjutnya ada daftar tontonan atau juga rekomendasi film yang akan dijelaskan pada poin 3.2.3. Kemudian yang terakhir ada pencarian yang akan dijelaskan pada poin 3.2.4. Yang selanjutnya ada karakteristik pengguna. Akan ada dua tingkat pengguna untuk sistem ini. Yang pertama adalah pengguna umum yang akan menggunakan perangkat lunak untuk menemukan film atau streaming acara mereka. Kemudian mereka juga akan hanya melihat ujung depan sistem.
Kemudian yang selanjutnya ada pengembang sistem, yaitu mereka yang dapat mengedit situs yang akan dicari oleh sistem, tergantung pada apakah menurut mereka situs tersebut lebih aman, kompatibel dengan perangkat lunak masing-masing, kemudian kecepatan pencarian situs dan juga seberapa berguna situs tersebut bagi pengguna, yaitu berapa banyak hasil yang telah kembali dari situs tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadil Atarik Hasril. Mike tak? Mike. Konten yang tersedia di Netflix dapat berbeda tergantung pada negara atau wilayah geografis. Oleh karena itu, pengguna di satu negara mungkin tidak memiliki akses ke semua konten yang tersedia di negara lain. Yang kedua, tidak semua film, serial, televisi, dan dokumenter tersedia di Netflix. Beberapa konten mungkin tidak tersedia karena masalah hak cipta atau lisensi. Yang ketiga, konten di Netflix seringkali hanya tersedia untuk jangka waktu tertentu, terutama konten yang bukan milik Netflix. Jika pengguna tidak menonton konten tersebut sebelum masa tayangnya berakhir, maka mereka tidak akan dapat menonton konten tersebut lagi. Yang keempat, ada ketergantungan pada koneksi internet. Netflix adalah platform streaming, oleh karena itu pengguna memerlukan koneksi internet yang stabil dan cepat untuk menonton konten. Yang kelima, setiap akun Netflix hanya dapat digunakan pada jumlah perangkat yang terbatas pada saat yang sama. Sebagai contoh, pengguna hanya dapat menonton pada 2 perangkat secara bersamaan untuk Netflix dengan paket langganan standar. Setelah itu, meskipun Netflix menawarkan berbagai fitur untuk meningkatkan pengalaman menonton, seperti personalisasi rekomendasi, pengaturan bahasa dan subtitle, dan profil pengguna yang dapat disesuaikan, beberapa fitur mungkin tidak tersedia pada semua perangkat. Beberapa konten di Netflix hanya ditujukan untuk pemirsa dewasa, sehingga Netflix membatasi akses ke konten tersebut melalui sistem kontrol orang tua dan batasan usia pada profil pengguna. Lanjut, Netflix adalah layanan berlangganan yang berbayar, jadi pengguna perlu membayar biaya berlangganan bulanan untuk mengakses konten yang tersedia di platform. Harga berlangganan dapat bervariasi tergantung pada rencana yang dipilih dan wilayah geografis pengguna. Setelah itu ada asumsi dan ketergantungan. Yang pertama, memiliki berbagai fitur yang berguna seperti profil pengguna yang disesuaikan, rekomendasi algoritma yang akurat, dan fitur streaming yang lancar yang dapat meningkatkan pengalaman menonton pengguna. Setelah itu, biaya berlangganan Netflix dapat menjadi mahal bagi beberapa pengguna. Oleh karena itu, pengguna harus mempertimbangkan apakah biaya tersebut sepadan dengan manfaat dan nilai yang mereka terima dari platform tersebut. Terus, tambahkan konten baru setiap bulannya, sehingga pengguna dapat terus menemukan konten baru dan menarik untuk ditonton. Netflix juga memerlukan koneksi internet yang baik dan stabil untuk menonton konten. Yang ketiga, ada persyaratan umum. Persyaratan interface eksternal, user interface. Beberapa tolak ukur untuk tampilan antarmuka bagi pengguna, diantaranya yang pertama, beranda. Ini adalah halaman utama Netflix yang menampilkan koleksi film dan acara TV. Pengguna dapat melihat tayangan yang disarankan berdasarkan riwayat penontonnya. Yang kedua, profil pengguna. Netflix memungkinkan pengguna untuk membuat beberapa profil di satu akun. Setiap profil memungkinkan pengguna untuk mengakses tayangan yang disarankan berdasarkan preferensi penonton dan riwayat penontonnya. Yang ketiga, ada kategori. Kategori Netflix memiliki kategori yang berbeda untuk memudahkan pengguna dalam menemukan tayangan yang mereka sukai. Yang keempat, ada pencarian. Fitur pencarian memungkinkan pengguna untuk mencari tayangan yang mereka inginkan berdasarkan judul, aktor, sutradara, atau kategori. Yang kelima, ada pengaturan. Pengguna dapat mengakses pengaturan untuk mengelola
profil mereka, bahasa, preferensi, dan pengaturan akun lainnya. Yang keenam, ada kontrol pemutaran. Netflix menyediakan kontrol pemutaran yang memungkinkan pengguna untuk mengatur volume, memilih kualitas video, mengaktifkan atau menonaktifkan subtitle, dan melihat waktu tersisa pada tayangan yang diputar. Yang ketujuh, ada trailers. Pengguna dapat menonton trailer untuk tayangan yang mereka minati sebelum memutuskan untuk menontonnya. Yang kedelapan, ada rekomendasi berdasarkan riwayat penonton dan preferensi pengguna. Netflix memberikan rekomendasi tayangan yang mungkin diminati oleh pengguna. Baik, selanjutnya ada antarmuka perangkat keras. Netflix menggunakan basis data yang dikembangkan dengan baik untuk menyimpan data dalam jumlah besar dan menggunakan algoritma yang baik untuk mengambil data dari basis data ke browser web pengguna di dunia yang berbeda. Selanjutnya ada antarmuka perangkat lunak. Netflix berjalan di sistem operasi apapun yang memiliki browser web dan juga memiliki kecepatan internet yang baik. Netflix dapat berjalan di Windows, Android, Linux, Mac, dan lain-lain. Jika pengguna memiliki perangkat yang mendukung touchscreen, maka dia dapat menggunakan touchscreen untuk mengklik tombol dan mereka juga dapat mengkliknya dengan bantuan mouse atau kursor. Komunikasi antara database dan komponen aplikasi terdiri dari operasi membaca dan memodifikasi data. Selanjutnya ada antarmuka komunikasi. Pengguna dapat membuka akun Netflix mereka di komputer, TV, tablet, ataupun ponsel. Jika mereka memiliki kecepatan internet yang baik, mereka dapat menonton acara. Pengguna dapat menonton di mana saja. Setiap kali pengguna membuka web untuk menonton, pengguna harus masuk ke akun mereka. Jika tidak memiliki akun, mereka harus mendaftar akun terlebih dahulu dan berlangganan paket Netflix untuk menonton. Selanjutnya ada persyaratan fungsional, yaitu ada fungsi login. Di fungsi login ada register input. Sebelum bisa melakukan login ke dalam sistem, pengguna pertama kali harus melakukan daftar akun terlebih dahulu dan melakukan pendaftaran menggunakan email pengguna. Selanjutnya, login input. Sistem perangkat lunak harus menyediakan masukan login bagi pengguna sebelum semua proses pada perangkat lunak dikerjakan. Pada aplikasi Netflix, terdapat opsi login menggunakan email atau nomor telepon dan password. Selanjutnya ada verifikasi. Sistem pada perangkat lunak harus melaksanakan verifikasi berupa notifikasi pada kotak dialog yang menampilkan informasi, kesalahan, hingga data login. Hingga data login dinyatakan valid. Selanjutnya ada fungsi tampilan. Yang pertama ada tampilan website disesuaikan terhadap pengolahan data informasi, pengguna umum dan pengguna umum, pengguna premium, pengguna yang telah berlangganan. Selanjutnya ada tampilan antarmuka dirancang dinamis saat diakses sesuai kebutuhan output pengguna. Selanjutnya, tampilan pada menu utama ditampilkan untuk memudahkan pengguna dengan menampilkan cover film atau series. Selanjutnya ada fungsi daftar tontonan. Film atau TV series yang sudah pernah diakses dan belum selesai menonton akan kembali direkomendasikan pada halaman utama Netflix, diikuti dengan rekomendasi film yang terkait. Selanjutnya ada pencarian Netflix. Ada deskripsi dan prioritas. Fitur ini akan mencari film yang dimasukkan pengguna melalui database situs web Netflix yang ditambahkan oleh tim pengembangan serta situs web yang menampilkan tautan ke video yang di-host di situs lain seperti surfthechannel.com, alloop.org, dan lain-lain. Hasilnya akan ditampilkan dalam tab pada jendela utama program. Tab ini dibagikan secara horizontal menjadi dua bagian, separuh bagian atas untuk situs hosting video dan separuh bagian bawah untuk situs tautan video. Ini adalah salah satu fitur utama dari perangkat lunak dan juga memiliki prioritas yang lebih tinggi untuk pengembangan. Selanjutnya yang kedua ada urutan respon. Urutan respon yang pertama itu ada pengguna memasukkan istilah pencarian dan memiliki pencarian, sistem mengirimkan query ke situs web video di database-nya berdasarkan istilah pencarian.
Selanjutnya, hasil untuk query ini kemudian akan dikirimkan ke tab aliran video di program. Selanjutnya, separuh tab hosting menampilkan situs web, nama video lengkap, durasi, dan tanggal diposting. Selanjutnya ada separuh tab tautan menampilkan situs web dan nama video, misalnya kombinasi nama acara dan nama episode. Next. Selanjutnya ada pengguna mengurutkan hasil pencarian dengan mengklik sekali pada header kolom sistem, mengurutkan semua hasil secara menurun dan menaik. Selanjutnya, pengguna menyaring situs web yang ingin ditampilkan dalam hasil sistem, menghapus situs web yang tidak dipilih dari hasil. Selanjutnya, pengguna mengklik tombol halaman berikutnya, sistem menampilkan set hasil berikutnya untuk pencarian. Selanjutnya ada persyaratan performa. Di persyaratan performa ada pelayanan performa. Performa sistem harus interaktif dengan meminimalisir delay yang terjadi saat request response pada suatu sistem. Diharapkan delay komunikasi antar server hanya dalam waktu kurang dari 20 detik. Selanjutnya ada pelayanan keamanan. Pertukaran informasi harus diamankan saat dikirim ke server tanpa perubahan informasi untuk mengurangi potensi akun diretas dan penggunaan akun secara ilegal. Selanjutnya ada keandalan pelayanan. Karena sistem menyediakan fitur untuk diskusi dan pemecahan masalah, maka harus dipastikan sistem tersebut dapat diandalkan dalam operasinya dan dapat mengamankan rincian yang sensitif seperti informasi pribadi. Selanjutnya ada batasan spesifikasi. Untuk menonton film atau siaran TV di situs Netflix, pengguna harus memastikan bahwa sistemnya memiliki akses ke persyaratan sistem berikut. Yang pertama ada Flash Player 7.0 plus plugin. Selanjutnya ada Windows dengan instalan update terbaru. Selanjutnya ada Mac OS X10.3 atau di atasnya. Selanjutnya ada koneksi broadband dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya, atribut perangkat lunak akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian. Selanjutnya ada atribut perangkat lunak. Yang pertama ada kemampuan. Sistem aplikasi Netflix ini bekerja dengan durasi waktu 24 jam sehingga bisa diakses kapan saja dan senantiasa melakukan backup data secara otomatis. Yang kedua ada ketersediaan. Jika layanan internet terganggu saat mengirim informasi ke server, informasi dapat dikirimkan kembali untuk diverifikasi kembali. Selanjutnya ada keamanan. Keamanan utama adalah akun pengguna. Oleh karena itu, mekanisme login yang tepat harus digunakan untuk menghindari peretasan. Contohnya pada saat login yaitu mengenkripsi password sebelum dikirimkan ke server. Selanjutnya ada kegunaan. Karena sistem mudah dioperasikan dan menavigasi dengan cara yang diharapkan tanpa ada keterlambatan, maka dalam hal tersebut, program sistem bereaksi dengan tepat dan beralih secara cepat antara keadaannya. Selanjutnya adalah perawatan. Perawatan terhadap sistem dilaksanakan secara kontinu, baik untuk pengecekan jaringan ataupun untuk performa sistem secara menyeluruh. Selanjutnya terdapat entity relationship diagram untuk aplikasi Netflix, di mana terdapat beberapa entitas di dalamnya. Yang pertama adalah akun. Nah, di akun ini terdapat ID, kemudian ada email, password, jenis langganan, dan juga tanggal masuk. Kemudian ada entitas metode bayar pengguna, yakni terdiri dari ID, kemudian ada ID metode pembayaran, kemudian ada entitas metode bayar, yaitu yang terdiri dari ID, kemudian metode bayar, di mana metode bayar ini eh, terdiri dari sistem kredit ataupun cash. Selanjutnya ada entitas profil yang terdiri dari ID profil, kemudian ID akun, dan juga nama profil. Kemudian ada jenis langganan yang terdiri dari ID, jenis langganan, dan juga harga. Selanjutnya ada entitas film, di mana entitas film ini terdiri dari beberapa beberapa data. Yang pertama ada ID, kemudian ada ID bahasa, selanjutnya ada judul, deskripsi, tahun rilis,
kemudian ada durasi, rating, ID subtitle, kemudian ada ID audio, selanjutnya ada ID kategori usia. Selanjutnya ada kategori film yang terdiri dari ID dan juga nama kategori film. Selanjutnya ada unduhan yang terdiri dari ID profil, kemudian ada ID film. Dan masih banyak beberapa entitas lainnya yang ada di dalam entity relationship diagram pada aplikasi Netflix. Lanjut. Setelah itu terdapat data flow diagram level 0 pada aplikasi Netflix, di mana yang pertama pengguna Netflix melakukan pengisian data. Detail akun digunakan untuk membayar langganan. Setelah itu detail pembayaran dan akun pengguna akan diproses dan akan dilakukan verifikasi ulang. Setelah itu akan dilakukan konfirmasi pembayaran yang menghasilkan tanda terima pengguna agar nantinya pengguna dapat melakukan login. Setelah itu ketika pengguna melakukan proses login, sistem akan memverifikasi data yang diinput apakah sudah benar. Dan jika sudah benar, maka data akan melakukan konfirmasi tipe akun. Selanjutnya, ketika pengguna telah login, pengguna sudah dapat mencari film yang diinginkan. Kemudian sistem akan mencari database film berdasarkan inputan pengguna mengenai film yang ingin ditonton tadi. Setelah itu pengguna juga dapat melihat detail film seperti deskripsi, rating, dan sebagainya. Dan ketika sudah memilih film, pengguna bisa langsung menonton film tersebut. Lanjut. Selanjutnya ada state transition diagram. Pada diagram yang ditampilkan adalah ketika pengguna mengakses Netflix. Yang pertama yang dilihat adalah homepage, lalu masuk ke kondisional apakah pengguna sudah berlangganan atau belum. Jika belum, pengguna diharuskan untuk daftar atau register terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan pilih jenis berlangganan dan metode pembayaran sebelum bisa menonton film pada Netflix. Setelah selesai daftar dan sudah memilih jenis berlangganan, pengguna sudah dapat login dan melanjutkan ke pilih profile. Setelah memilih profile, pengguna sudah dapat melakukan pencarian film dan setelah mendapatkan film atau sudah mengakses pencarian, pengguna sudah dapat memutar film, lalu selesai. Selanjutnya ada prototype interface dari aplikasi Netflix, di mana untuk halaman pertama yang akan dibuka ketika pengguna masuk ke aplikasi, akan muncul halaman seperti yang terlihat pada gambar, di mana pengguna dapat melakukan sign in. Di mana menu sign in yang pertama yang akan sign up yang akan pertama kali terlihat di hadapan user adalah yang pertama, user itu dapat memilih jenis paket berlangganan apa yang akan nantinya dia pakai. Di sini ada terdapat jenis paket berlangganan mobile, ada kemudian basic, standar, dan juga premium. Setelah itu ada menu sign up, di mana pengguna akan disuruh membuat akun agar dapat login di aplikasi Netflix-nya, di mana dapat memasukkan email dan juga password dari pengguna agar bisa login di Netflix-nya nanti. Nah, setelah masuk pada halaman tersebut, di menu sign in ini, pengguna bisa menuliskan alamat email dan password yang tadi sudah diregister di awal, agar dapat masuk pada halaman homepage Netflix. Selanjutnya ada menu pilihan profil yang akan digunakan. Di sini akan kita pilih yang mana kita mau pilih untuk menonton.
Selanjutnya adalah ketika pengguna sudah melakukan login dan berlangganan, pengguna sudah dapat masuk ke halaman utama yang tampil seperti homepage. Di sini pengguna sudah bisa memilih film atau mengakses pencarian dan fitur-fitur lainnya pada Netflix. Selanjutnya ada tampilan sidebar pada profil. Eh, pada pada pojok kiri atas di halaman sebelumnya, ketika diklik akan menampilkan sidebar yang berisi kategori-kategori film, notifikasi atau riwayat download, dan pengaturan akun. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami mengenai software requirement specification dari aplikasi Netflix. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.